Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah mengklik video ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya juga yang sudah menonton video di channel YouTube ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share ke teman-teman yang lainnya. Bagi Bapak Ibu semuanya yang belum subscribe dan nyalakan loncengnya, segera subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang. Nah, Bapak Ibu semuanya, pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan kebijakan khusus untuk guru honorer yang lulus passing grade P3K tanpa formasi. Nah, Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Pendidikan, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek, Bapak Praptono, mengungkapkan bakal ada kebijakan khusus untuk 193 ribuan guru honorer negeri yang lulus passing grade P3K, tetapi tidak memiliki atau tidak mempunyai formasi. Jadi Bapak Praptono mengungkapkan ada kebijakan khusus untuk Bapak Ibu semuanya yang lulus passing grade P3K untuk guru honorer negeri tetapi yang tidak mempunyai formasi. Nah, di sini kebijakannya akan dituangkan dalam Permen PAN RB dan dilaksanakan pada P3K tahun 2022 ini. Nah, ungkap Bapak Praptono saat menerima perwakilan Forum Guru Honorer Negeri lulus passing grade seluruh Indonesia atau FGHN LPSI yang disiarkan langsung lewat YouTube Ibu Hetty Questrianingsih pada hari Selasa, tanggal 15 Februari tahun 2022. Nah, jadi Bapak Praptono ini didaulat mewakili Mendikbudristek Bapak Nadiem Makarim untuk menerima perwakilan para demonstran dari FGHN LPSI, yaitu Forum Guru Honorer Negeri yang lulus passing grade di seluruh Indonesia. Nah, dalam pertemuan tersebut, Praptono menyebutkan bahwa pemerintah tidak bisa mengambil kebijakan di tengah-tengah pelaksanaan seleksi. Jadi Praptono yang ditugaskan oleh Bapak Nadiem ini menyebutkan bahwa pemerintah tidak bisa mengambil kebijakan khusus atau kebijakan di tengah-tengah pelaksanaan seleksi. Nah, seleksi P3K Guru tahun 2021 mengikuti Permen PAN RB nomor 28 tahun 2021 yang ketentuannya tentang tes yang dilakukan hingga 3 kali. Jadi pemerintah atau Kemendikbudristek tidak bisa membuat atau kebijakan baru di tengah-tengah pelaksanaan. Karena pelaksanaan P3K ini sudah sesuai atau mengikuti Permen PAN RB nomor 28 tahun 2021 yang ketentuannya harus dilakukan hingga 3 kali seleksi, yaitu tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya mengingatkan lagi bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 28 tahun 2021 itu adalah terkait dengan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Nah, sekarang saya coba men-share kembali terkait dengan salinan Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2021 itu tentang pengadaan pegawai P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Nah, pada salinan ini, pada permen ini yaitu membahas terkait dengan pengangkatan P3K. Nah, dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan ASN dijelaskan di sana, kemudian P3K juga dijelaskan, kemudian jabatan fungsional yang selanjutnya disingkat JF, kemudian instansi daerah, kemudian ada pejabat pembina kepegawaian, kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial, kemudian kompetensi sosial kultural, kemudian ada CAT untuk ujian nasional berbasis komputer yang dilakukan, yang selanjutnya disebut CAT UNBK. Nah, di sini disebutkan pada permen ini. Kemudian
Pasal 2 itu terkait dengan pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru. Kemudian prinsip pengadaannya, persyaratan pelamar juga dijelaskan pada Permen nomor 28 tahun 2021 ini. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa membaca lebih lanjut terkait dengan peraturan ini, terkait dengan pengadaan seleksi P3K yang harus dilaksanakan 3 kali seleksi atau 3 kali tahapan. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, nah kalau guru honorer menuntut diberikan formasi tanpa tes lagi, berarti tidak bisa tahun ini ujarnya karena memang pemerintah sebelumnya sudah mengatakan bahwa tidak bisa mengambil kebijakan di tengah-tengah pelaksanaan tes P3K. Jadi ketika guru honorer meminta atau menuntut diberikan formasi tanpa tes lagi, berarti tidak bisa dilakukan tahun ini karena tahun ini masih berlaku permen itu terkait dengan pelaksanaan 3 kali tes. Nah, jadi ini Bapak Ibu semuanya, jadi pelaksanaan seleksi P3K guru mengikuti Permen PAN RB nomor 28 yang ketentuannya tes dilakukan hingga 3 kali. Jadi tesnya dilakukan 3 kali. Nah, kemudian dia juga menyebutkan bahwa tahun ini ada sekitar 486.000 guru honorer yang lulus passing grade. Nah, dari jumlah tersebut ada 293 ribuan formasi yang lulus. Nah, sisanya sekitar 193 ribu yang tidak lulus formasi. Jadi ini Bapak Ibu semuanya banyak sekali. Ada sekitar 193 ribu tidak lulus formasi. Nah, ini sisa inilah yang mereka tuntut untuk dilakukan pengangkatan untuk seleksi P3K pada tahun ini. Nah, kemudian terhadap atau sekitar 193 ribuan guru tersebut, guru honorer yang lulus P3K, passing grade P3K itu menurut Praptono akan diprioritaskan pada rekrutmen P3K tahun 2022. Nah, itu halnya atau sebabnya pemerintah terus mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan pengusulan formasi P3K guru tahun 2022. Nah, jadi ini tergantung dari pemerintah daerahnya untuk memaksimalkan pengusulan formasinya. Jadi kita berharap pemerintah daerah di masing-masing daerah kita mengusulkan semaksimal mungkin untuk pengusulan formasi ini. Karena untuk anggaran pengusulan ini juga sudah disediakan oleh pemerintah melalui anggaran DAU. Jadi kita harap semua pemerintah daerah memaksimalkan pengusulan formasi P3K. Nah, kuota P3K tahun 2022 ini lebih banyak karena itu pemerintah daerah sebaiknya mengusulkan sebanyak-banyaknya. Jadi kuota untuk seleksi P3K tahun 2020 ini sangat banyak. Ini tergantung dari pemerintah lagi. Kita doakan semoga pemerintah daerah bisa mengusulkan semaksimal mungkin formasi sehingga Bapak Ibu semuanya yang lolos passing grade bisa mendapatkan formasinya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya itu terkait dengan kebijakan, terkait dengan jawaban atas tuntutan dari Forum Guru Honorer yang lulus passing grade seluruh Indonesia oleh Bapak yang diwakil oleh Bapak Praptono. Jadi pemerintah sendiri tidak bisa melakukan atau mengambil kebijakan di tengah-tengah seleksi P3K ini. Jadi kalaupun diambil berarti tahun depan kita harus mengikuti peraturan yang sudah sekarang, yaitu melalui 3 kali seleksi atau 3 kali tahapnya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya itu aja informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan kebijakan atas tuntutan yang jawaban dari perwakilan dari Kemendikbudristek terhadap Forum Guru Honorer yang lulus passing grade P3K. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.